Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Saya akan menguraikan yaitu bab tentang sunnah Nabi. Sunnah itu apa sih? Banyak orang mengatakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan nggak apa-apa. Ini salah pengertian Pak, ini salah paham. Yang jelas kalau kita nggak ikut sunnah ini, kita nggak dapat rahmat Allah, tidak ada ridhonya Allah, tidak ada ampunan Allah, dan tidak akan dapat petunjuk daripada Allah SWT. Karena Allah akan hanya menerima siap apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengantar, telah memberikan suatu contoh pedoman bagi umatnya yang harus mengikuti, harus menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah, bila engkau ingin dicintai Allah, ikutlah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah cinta pada kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu, dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi sebanyak mana kita mengikuti Nabi, sebanyak itulah Allah akan juga cuci rahmatnya, ampunannya, keriduannya. Semua keberkahan akan datang apabila kita mengikuti jalan hidup, cara hidup Nabi. PNS, penampilan Nabi sehari-hari. THR, tertib hidup Rasul. Ini Pak, ini jalan hidupnya Pak. Ini dah cara indah yang kita harus dijadikan standar ukuran. Hadirin yang dirahmati Allah, sunnah juga dikatakan bisa menjadikan tameng, perisai dari segala musibah yang akan datang pada kita. Jadi ibarat radar dah. Nah, ibarat suatu, kalau ini Pak, kalau kita ditembak itu kan ada namanya, kita pakai baju itu apa? Baju besi, baja. Jadi nggak kena badan kita, nggak kena diri kita, kena daripada baja tadi. Nggak. Jadi itu tameng Pak, tameng itu perisai daripada segala macam. Ini kalau kita sunnah Pak, ada kejayaan. Banyak jalan menuju Roma, tapi jalan ridho Allah cuma satu, cara Nabi. Nah, jadi sunnah itu apa yang buat Nabi, gerak Nabi, diam Nabi, tidur Nabi, berakhlak Nabi, semuanya itulah sunnah Pak. Dan sunnah terbesar daripada sunnah Nabi lah dakwakan agama Allah, itu sunnah terbesar Pak. Mendakwakan agama Allah itu sunnah terbesar. Itu hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Pak, semua pun dia mengikuti bagaimana Nabi buat. Sahabat Nabi dia pengen ngupas semangka, dia belum berani ngupas semangka kalau belum lihat bagaimana Nabi mengupas semangka. Begitu. Cara yang kecil pun diikuti Rasulullah. Kalau sahabat Nabi hadirin berjalan dengan Nabi, Nabi orangnya tinggi, sahabat itu agak pendek lah. Ketika itu ada pohon, maka Nabi itu menunduk. Nah, sahabat itu menunduk juga, padahal kalau nggak duduk dia nggak apa-apa, karena dia agak pendek kan. Nabi tinggi, dia nunduk juga, saking itibanya. Sewaktu-waktu pohon yang melintangi tadi itu dibongkar, udah nggak ada, udah ditebang. Sahabat itu jalan bersama temannya. Ketika lewat pohon tadi, sahabat itu langsung bungkuk. Pak Bakar Togoro, temannya, kenapa kau bungkuk? Dulu aku bersama Nabi lewat sini, Nabi bungkuk, maka aku pun bungkuk juga. Tapi kan pohonnya nggak ada, Nabinya nggak ada. Aku tidak melihat apa Nabi enggaknya. Yang penting aku itiba Nabi. Begitu itibanya sahabat dengan Nabi. Masya Allah sampai begitu ada yang. Sahabat tuh nggak
nggak percaya apa yang dilihat oleh matanya. Misalnya Nabi mengatakan, wahai sahabat, berapa ini kaki sapi? Dia nggak mengatakan 4, enggak. Hanya hanya Rasul dan Allah saja yang tahu. Begitu dia nggak mau begitu tawadunya dengan Rasulullah. Jadi dia nggak melihat apa yang dilihat oleh matanya, tapi apa yang ucapan nabinya itu jadi standar. Nabi mengatakan, sahabat tuh, apakah ini warna hitam, kata Nabi. Padahal itu warna merah. Tetap ya benar, ya Rasul benar itu hitam. Padahal merah. Jadi dia nggak melihat apa yang dikatakan dilihat oleh matanya, tapi sebagai rujukan apa yang di ucapan Nabi itulah menjadikan standar, Pak. Begitulah keyakinan, Pak, kepada nabinya, Pak. Jadi hadirin, maka itu, Pak, kemuliaan kehebatan sunnah Nabi ini begitu. Sampai sahabat pernah mengalami peperangan kalah terus. Nah, mereka mungkin kekurangan tentara Islam nih, maka mereka kalah terus, minta bantuan kan sama Sayyidina Umar untuk dikirim bantuan. Si Umar langsung ngecek nih apa amalannya, kok bisa kalah. Ternyata mereka nggak pakai siwak, hadirin. Nggak pakai siwak aja Allah nggak bantu, hadirin. Itu satu aja, Pak, nggak pakai siwak Allah nggak bantu, hadirin. Maka begitu semua sahabat pakai siwak, maka musuh ngelihat, masya Allah, hari ini orang Islam bukan lagi pedang senjatanya. Mereka sedang mengasah giginya dengan akar. Maka kita akan digigit oleh mereka. Nah, jadi begitu lihat maka pakai siwak, Pak, langsung dia tuh udah down, hadirin. Begitu. Hari menang, hadirin. Jadi begitu, hadirin. Jadi semua itu sunnah, Pak, pasti Allah bantu. Sejauh mana kita ikut sunnah, sejauh itulah akan Allah bantu, Allah tolong, dan Allah akan diberikan kemenangan, Pak. Ini kalau kita ikut sunnah, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ini Mi'raj, karena Nabi ini orangnya, Pak, yang berakhlak tinggi, yang adabnya tinggi, beradab, maka ketika itu dia Nabi pakai sendal, ya. Dibuka sendalnya kita menghadap. Maka kalau katakan, wahai Nabi Muhammad, jangan kau buka sendal kamu. Sendalmu lebih berharga dari arasku, gitu ya. Sendalnya Nabi, Pak, lebih berharga arasnya Allah, Pak. Bagaimana amalannya, sunnahnya Nabi, Pak, yang harus ini kita sepelekan. Masya Allah. Ketika Nabi Musa dia di Bukit Tursina, dia pakai sendal, suruh buka sendalnya. Nggak boleh, Pak. Karena itu suci. Nah, tapi Rasulullah pakai sendal malah dilarang. Jangan dibuka sendal kamu. Sendalmu lebih berharga daripada arasku ini, hadirin. Begitulah. Makamnya tinggi, derajat Rasulullah, Pak, di mata Allah, Pak. Maka Nabi Adam ketika dia menangis, ya, karena dia berasa bersalah, ya, memakan buah kolbi. 40 tahun dia hadirin nggak pernah melihat ke atas, Pak, menunduk selama 40 tahun, menangis. Lalu dia pakai wasilah atas nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi wasilahnya, Pak, dia minta tobat itu doanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Allah katakan, wahai Adam, dari mana kau tahu itu nama Muhammad? Ketika aku di surga, aku melihat namamu bersama dengan Muhammad. Mungkin dia orang paling mulia di mata engkau. Benar ya? Kalau tidak ada dia, tidak aku jadikan engkaunya. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Begitu mulianya, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kita ini, Pak, Allah tuh menyintai, ya, kepada kekasihnya Rasulullah. Dan orang mengikuti kekasihnya, mengikuti Nabi, pasti harus cintai juga, hadirin. Jalan apapun yang nggak ikut Nabi, Pak, gagal. Apapun yang kita buat, Pak, ngikut cara Nabi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, yang ada kegagalan. Hadirin, sejarah membuktikan tadi bagaimana umat kaum Nabi Nuh, dia yakin dengan mayoritas. Kita bilangan banyak, pasti kita ini
orang yang paling sukses. Karena kita punya masa yang banyak. Allah gagalkan, Pak, hancurkan. Ya enggak? Allah tenggelamkan. Ya enggak? Tsunami. Tsunami, Pak, bukannya satu pula, Pak, seluruh dunia tsunami-nya. Yang selamat hanya 83 orang. Yang ikut Nabi Nuh saja, Pak, yang selamat. Semuanya Allah tenggelamkan, termasuk anaknya, kan anak tenggelam juga ada. Ya Allah, dia anakku. Bukan, kata Allah, dia bukan anakmu. Begitu, walaupun anak Nabi, Pak, enggak ada jaminan. Ya enggak ada jaminan, Pak, walaupun dia anak Nabi, enggak ada jaminan dia, ya enggak, untuk selamat daripada azabnya Allah SWT. Begitu, Pak, istrinya, istri Nabi Nuh. Naga Allah juga Allah hancurkan juga. Begitu istri Nabi Lut, ya enggak, dia mengikuti daripada pengikut Nabi Lut yang mereka tuh penentang Nabi Lut, yang mereka tuh ingin melukai daripada Nabi Lut. Itu hadirin. Maka yang dikatakan, Pak, ini, jadi kekuatan ini Islam nih ada pada amalan orang Islam sendiri, bukan di luar diri kita, Pak, dalam diri kita sendiri, dalam amalannya, keyakinannya sempurna, amalnya sempurna, iman yang sempurna pada Allah, tawakalnya, itulah kekuatan. Bukan di luar itu, Pak, nggak ada. Kayak pesawat ini, kekuatan pesawat itu bisa terbang bukan ditarik oleh gerobak, ditarik, Pak, dia bisa terbang, ditarik, didorong, bukan, tapi dari mesinnya yang bikin dia terbang melejit. Ya nggak, bisa terbang, Pak, berapa kecepatan dari kaki, dari bumi ini sampai ke atas, Pak, berapa mil tuh, itu kecepatan mesinnya. Begitu, hadirin, umat Islam itu kekuatan daripada amalannya, keyakinannya yang sempurna, amalnya yang sempurna pada Allah, ya, fikirnya, risaunya yang sempurna. Itulah Allah bantu, hadirin. Allah bantu, hadirin, ya. Sebagaimana dia pikir risau yang tinggi kepada umat, dia itu akan membantu, hadirin. Nah, kekuatan ini, Pak, kekuatannya hanya dua saja nih yang Allah bantu, Pak. Malam hari dia menangis, siang hari dia menyumpahi manusia untuk mengajak taat pada Allah, menyuruh manusia kenal kepada Allah, Pak. Itu siang hari, Pak, dia mendatangi manusia, berenang di atas manusia, mengajak orang taat pada Allah. Malam harinya merengek-rengek minta hidayah. Ya Allah, saya sudah mendatangi si Fulan, ya Allah, saya sudah datang ke rumahnya si Fulan, ya Allah, Engkau yang beri hidayah. Kami hanya bisa mentuk rumah-rumahnya, Engkau yang mengucap itu hidayah. Itu, hadirin. Kita nggak tahu, hadirin. Kita ngajak ke si A yang dikasih hidayah si B, itu terserah Allah. Yang penting kita sudah mengajak, Pak. Yang penting kita sudah melaksanakan sebab-sebabnya atau syariatnya kita ajak, ya. Itu, hadirin. Dalam kita ini mengajak orang, Pak, atau kita melihat satu orang itu berbuat melanggar hukum Allah, ya, maka, Pak, ada dua perkara, Pak, yang kita tahu, Pak. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, pertama, kita wajib menegur. Kalau dia berbuat melanggar perintah Allah, ya, wajib kita negur, Pak. Wajib kita tegur atas dia kesalahannya adalah melanggar daripada perintah Allah. Tapi di segi lain, lalu kita merasa ini afalnya Allah, perbuatan Allah, ya. Jadi kalau ini perbuatan Allah, apa kita marah, Pak? Apa kita ada kesal? Enggak ada, Pak. Kasihan yang ada. Dia cuman semua nih, Pak, apa yang terjadi ini di alam semesta ini itu afalnya Allah, ya. Semua sifat-sifat Allah, Pak, ada pada diri insan, Pak. Sifat yang keras, sifat yang lembut, sifat yang kasih sayang sudah ada, Pak. Sifat yang berongus ada, sifat yang lembut ada, itu sifat Allah semuanya. Hah? Jadi kita kalau itu yang keras, yang sangat kejam, itu sifat Allah yang jalal. Jadi kita nggak ada rasa kesan, Pak. Semuanya kita harus sadar, semuanya ini afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Pak, kalau kita sudah memahami perkara ini, bahwa semua itu perbuatan Allah, afalnya Allah, hati kita adem, Pak. Tidak ada rasa kesal sama orang yang menyakiti kita, dan tidak ada rasa bangga orang yang baik sama kita. Semua juga perbuatan Allah kepada kita, supaya kita menjadikan pelajaran, supaya kita menjadikan suatu ittiba, supaya kita menjadikan suatu petunjuk.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Indah Pak hidupnya, ya. Kan kalau kita merasa ini yang memudahkan Allah, perbuatan kita aja apa yang dihisap. Karena semua ini afanya Allah, Pak. Kalau kita merasa ini perbuatan kita, sholat karena kita yang berbuat, ya, karena kita yang pergi ke masjid, kaki kita, jasad kita, ini hancur Pak ibadah kita Pak, hancur, nggak ada nilainya Pak, hancur aja. Kalau kita merasa ini yang berbuat saya yang sholat, saya yang zikir, saya yang ke masjid, wah fawailul lil musholin alladzina hum am sholatihim sahun. Itulah orangnya yang fawailul yang sholatnya tertolak, bahkan tidak akan sedikit pun dinilai sama Allah, ya. Ini hadirin, semua kita semua Allah, gerak kita nyerakin Allah, diam kita, bicara kita, ya, semuanya la haula wala quwata illa billahil ailul azim. Indah nggak Pak? Indah kan? Semuanya ini kita ini tidak bisa buat apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita dikasih kekayaan itu kita merasa ini harta saya, ini ilmu yang Allah berikan, ilmu saya ini Pak, ini yang sudah merampok daripada sifat Allah Pak, ya. Nggak boleh Pak, ya. Kembalikan kepada yang punya Pak, ilmu punya Allah, kekayaan punya Allah, kekuatan punya Allah, ya. Kegantengan punya Allah. Kembalikan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti itu kembali kepada Allah dengan keadaan sudah meninggal, rohnya keluar, salah Pak. Kita dari Allah kembali ke Allah lagi. Kembalikan ini kita, milik kita kepada Allah, masih gitu Pak. Kita punya kekayaan, kembalikan pada Allah. Kita punya nyawa, kembalikan pada Allah. Semuanya itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu, ya. Bukan harus rohnya keluar, bukan Pak. Kadang orang salah menafsirkan, ya, orang pada. Jadi kembalikan semua kepada yang punyanya, ya. Dari Allah kembali kepada Allah lagi, ya. Itu mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah sehingga kita bisa menjelang kita akhir kita nih, kita bisa mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, ya. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini Pak, kalau orang Pak hari-harinya semua diserahkan sama Allah urusannya, semua ini perbuatan Allah, maka dia kembali mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau merasa ini perbuatan saya, ini saya yang gerakin, ini saya yang bisa, maka ini akan berat, hisapnya sangat keras Pak. Karena berasa dia yang melakukan, ya. Jadi mudah-mudahan Pak diberikan istiqomah, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhana wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.